Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mastiti Nerawan. Saya dari Fisika Angkatan 2017 dengan NRP 50. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas evaluasi tengah semester saya dengan mata kuliah radiobiologi dengan dosen pengampu saya, Profesor Dr. Agus Rubianto. Jadi, yang pertama saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana sih proses produksi dari sinar X untuk terapi radiobiologi. Yang kita ketahui bahwa radioterapi di sini sangat berperan penting di dunia medis. Kenapa demikian? Karena dari radioterapi sendiri kita dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit ganas seperti kanker, tumor, dan lain-lain. Yang telah kita ketahui bahwa penyakit kanker dan tumor adalah merupakan penyakit yang sangat mematikan di Indonesia, bahkan ada di dunia. Oleh karena itu, setiap orang berlomba-lomba untuk menemukan pengobatan dari penyakit kanker ini. Oke, jadi bagaimana sih radiasi elektromagnetik itu bekerja? Jadi radiasi elektromagnetik merupakan penjalaran atau perambatan medan listrik dengan medan magnet yang saling tegak lurus, sehingga pada proses adanya sinar X diawali dengan menyalakan sumber listrik, yang mana sumber listrik itu akan terhubung dengan ronsen untuk katodanya, sehingga setelah aliran listrik masuk, si katoda tersebut akan berinteraksi karena terjadi penaikan suhu atau panas. Nah, dari penaikan suhu tersebut, elektron-elektron di dalamnya saling berinteraksi. Adanya interaksi tersebut menyebabkan cahaya akan berpendar pada layar yang terbuat dari barium atau platina sianida. Ketika sumber dipadamkan, maka cahaya pun juga akan meredup. Nah, terbentuknya dari sinar X sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sinar X karakteristik dan sinar X Bremsstrahlung. Nah, sinar X karakteristik itu merupakan suatu kejadian sinar X yang terjadi ketika elektron menumbuk suatu atom dan elektron tersebut mengenai elektron pada kulit yang paling rendah tingkat energinya. Maka elektron tersebut akan terpental. Karena adanya pengusiran dari elektron tersebut, maka si molekul tersebut mengalami kekosongan. Dengan demikian, kekosongan tersebut akan diisi dengan elektron yang berada di atasnya. Dan pada perpindahan tersebut, elektron harus mengeluarkan energi dalam bentuk foton. Nah, untuk yang kedua ada sinar X Bremsstrahlung. Nah, di sini terjadi ketika menembaki logam target dengan elektron cepat dalam suatu tabung vakum sinar katoda. Nah, elektron tersebut sebagai proyektil yang dihasilkan dari pemanasan filamen yang berfungsi sebagai katoda. Elektron dalam filamen dipercepat geraknya menggunakan tegangan listrik. Elektron yang bergerak sangat cepat bertumbukan satu sama lain sehingga mencapai ke dalam target logam bernomor tinggi atau suhu lelehnya tinggi. Ketika elektron berenergi tinggi menabrak target logam, maka sinar X akan terpancar dari permukaan logam. Secara terperinci, urutan terjadinya sinar X sendiri yaitu yang pertama, dari katoda tersebut akan dialiri aliran listrik yang berasal dari transformator G, yang mana katoda tersebut akan mengalami kenaikan suhu hingga 200 derajat Celcius. Kemudian karena katoda tersebut panas, maka elektron-elektron di dalamnya akan terlepas karena berinteraksi atau bertumbukan satu sama lain. Ketika dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi, elektron akan dipercepat gerakannya menuju anoda dan dipusatkan ke alat pemusat. Kemudian, filamen dibuat relatif negatif terhadap sasaran. Awan-awan elektron mendadak dihentikan pada sasaran sehingga terbentuk 99% dan terbentuk sinar X sebesar 1%. Ketika perisai atau timah yang berada di dalam tabung mencegah keluarnya sinar X, maka sinar yang keluar dari tabung tersebut hanya berasal dari jendela itu saja. Kemudian faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi penentuan radiasi pada sel? Jadi faktor-faktor di sini ada cukup banyak. Salah satunya yaitu ada eksigenesis, yang mana oksigen di sini berperan sangat penting karena oksigen dapat mengikat materi kimia dan dapat menyebabkan peningkatan sensitivitas radiasi yang sangat poten, yang akhirnya menyebabkan efek potensiasi.
Nah, efek potensiasi ini akan menyebabkan peningkatan sebesar 2,5 hingga 3 kali akibat adanya ikatan oksigen oleh radikal bebas dan membentuk peroksidase yang lebih stabil dan lebih lama dan lebih toksik dibanding radikal bebas sendiri. Kemudian yang kedua ada fase-fase proliferasi, yang mana pada pembelahan sel sendiri terdapat fase G2 dan M, di mana fase tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam pembelahan sel karena di fase tersebut akan menghasilkan cukup banyak DNA. Nah, fase proliferasi ini biasanya dia akan menargetkan pada DNA, sehingga apabila fase ini terjadi pada G2, fase G2 dan fase M akan mengalami kerusakan yang cukup fatal pada sel tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada panas. Panas merupakan agen sitotoksik yang bekerja pada sel yang radioresisten, yaitu pada fase S. Fase S merupakan fase pertama pada pembelahan sel dan tidak dipengaruhi oleh kandungan oksigen jaringan. Nah, faktor yang terakhir ada bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang kita ketahui ada banyak, namun ada beberapa bahan kimia yang akan terikat pada proses sintesa DNA yang mana dapat mengakibatkan kerapuhan dan peningkatan kepekaan terhadap radiasi dari DNA sendiri. Oke, selanjutnya terdapat peristiwa eksitasi dan ionisasi yang sangat penting dalam proses radiasi. Proses eksitasi itu bagaimana sih? Jadi proses eksitasi itu terjadi ketika suatu elektron dalam suatu atom atau molekul pada tingkat energi yang lebih tinggi tanpa pengusiran elektron. Jika radiasi memiliki cukup energi untuk mengusir atau dapat mengusir satu atau lebih elektron orbital di dalam atom atau molekul tersebut, maka hal inilah yang dinamakan ionisasi, di mana karakteristiknya yang penting adalah melepaskan sejumlah elektron atau sejumlah energi. Kemudian efek biologik radiasi menghasilkan kerusakan pada sel yang secara lebih mendetail berupa kerusakan DNA yang merupakan sasaran utama pajanan dari radiasi. Ketika suatu bentuk radiasi mengenai atau berada dalam suatu jaringan tubuh, maka ada kemungkinan akan berinteraksi langsung dengan sel yang mengandung kromosom. Atom dalam sasaran dapat tereksitasi atau terionisasi dan akan memulai serangkaiannya. Sehingga dari kejadian tersebut mengarah ke perubahan biologik. Adanya interaksi dengan radiasi pengion dengan materi biologik dapat digunakan untuk menentukan besarnya dosis radiasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerusakan sel akibat radiasi. Di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerusakan radiasi secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, bagaimana sih kerusakan radiasi secara langsung itu? Jadi kerusakan radiasi secara langsung itu ketika efek timbul akibat dari ionisasi dan eksitasi pada bagian sel yang terkena paparan radiasi secara langsung. Sedangkan efek tidak langsung yaitu terjadi ketika adanya interaksi bahan-bahan kimia yang mengenai sel-sel tersebut, sehingga ini dinamakan efek tidak langsung karena berasal dari bahan-bahan kimia tersebut. Nah, dari proses kerusakan sel-sel tersendiri terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada fisis, yang kedua ada kimia fisik, yang ketiga ada tahap kimia, dan yang keempat ada tahap biologi. Nah, di tahap fisis sendiri, tahap ini biasanya H2O akan melepaskan elektron sehingga terjadi proses ionisasi. Kemudian di tahap kimia fisik, dari tahap ionisasi tersebut si elektron akan bertemu dengan molekul air yang lain atau dapat dinamakan dengan disosiasi, yang mana pada proses ini akan menghasilkan beberapa komponen baru. Sehingga dari proses tahap kimia fisik ini terdapat beberapa komponen baru yang dihasilkan seperti H+, OH-, H, dan OH. Dengan demikian, proses akan berlanjut pada tahap kimia, yang mana pada tahap ini molekul-molekul organik dari sel yang mungkin saja merupakan bagian yang cukup penting bagi sel untuk menjalankan fungsinya. Jadi di sini akan terjadi seperti radikal bebas, oksidator kuat dapat mempengaruhi molekul-molekul kompleks pembentuk kromosom, sehingga pada tahap ini bergabung dengan molekul-molekul tersebut atau dapat menyebabkan rantai molekul yang panjang terputus. Nah, yang terakhir ada tahap biologis. Nah, tahap ini berlangsung cukup bervariasi, mulai dari sekitar 10 menit hingga beberapa atau berpuluhan tahun, yang bergantung efek terjadi akibat dari adanya interaksi tahap pada sebelumnya.
Nah, yang mana dapat menyebabkan beberapa hal atau beberapa kemungkinan. Yang pertama, adanya kematian sel, yang kedua, terhambatnya dan tercegahnya pembelahan sel, dan yang terakhir, adanya perubahan terhadap sel yang terbawa oleh sel anak. Adanya kelangsungan efek ini dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu efek segera dan efek tertunda. Efek segera sendiri berarti efek yang pemunculannya terjadi kurang dari 1 tahun, sedangkan efek tertunda biasanya muncul lebih dari 1 tahun sejak terjadinya penyinaran. Nah, adanya efek-efek ini berbeda-beda sesuai dengan efek radiasi pengion dari radiasi sendiri. Efek-efek tersebut ada 3. Yang pertama ada efek somatik, yang kedua ada somatik stokastik, dan yang terakhir ada efek genetik. Nah, efek somatik itu seperti apa sih? Jadi efek ini secara pasti dapat terjadi akibat adanya penyinaran radiasi dengan batasan waktu tergantung dari jumlah dosis yang diberikan. Kemudian efek somatik stokastik sendiri yaitu efek yang dialami sel-sel somatik pada orang yang menerima penyinaran. Namun, statistik beberapa efek tertunda tidak dapat dipastikan akan diderita oleh orang yang menerima penyinaran. Dan yang terakhir adalah efek genetik, di mana efek stokastik yang disebabkan oleh rusaknya sel genetik. Oleh karena itu, dia tidak akan diderita oleh penerima penyinaran, namun mungkin terjadi pada keturunan seseorang yang menerima penyinaran. Nah, dalam gambar tersebut menjelaskan bahwa adanya gambar proses kerusakan sel, di mana radiasi datang mengenai H2O, yang mana dari H2O tersebut mengalami ionisasi dan eksitasi, sehingga terjadinya beberapa molekul-molekul yang terlepaskan. Nah, dari molekul-molekul yang terlepaskan itu, dia dapat mengenai ke DNA atau kromosom, di mana dari DNA tersebut ada 2 kemungkinan. Jadi dia dapat mengalami kerusakan atau mutasi, atau dapat diperbaiki. Apabila dia mengalami kerusakan, nah dari respon biologinya dia akan memberikan beberapa respon, yaitu adanya kematian, teratogenik, somatik, dan genetik. Nah, dari gambar tersebut, pengaruh pada DNA secara tidak langsung melalui pembentukan radikal bebas dan mempunyai efek sangat merusak terhadap DNA. Kerusakan dapat berupa terputusnya rantai tunggal DNA atau single strand breaks atau SSB, terputusnya rantai ganda DNA atau double strand breaks atau DSB, crosslink DNA, serta kehilangan basa DNA. Nah, beberapa kerusakan DNA dapat diperbaiki, namun juga dapat mengalami kegagalan, sehingga dapat terjadi kerusakan atau bahkan kematian sel. Sel yang gagal diperbaiki tidak langsung mengalami kematian, tetapi mengalami beberapa pembelahan sel atau mitosis terlebih dahulu. Respon kerusakan DNA dibagi menjadi 2, yaitu sensor dan efektor, yang mana sensor merupakan kompleks protein yang mengenai kerusakan DNA, yaitu mRNA atau ATM, dan lain-lain. Protein-protein akan memberikan sinyal kepada protein lain untuk mengaktifasi jalur efektor. Selanjutnya, ada beberapa mekanisme molekuler pada kerusakan dan perbaikan DNA dan kromosom. Nah, kematian sel terjadi karena adanya radiasi di deposit pada inti sel DNA yang menyebabkan kerusakan rantai ganda DNA. Nah, kerusakan rantai tunggal DNA, pindah silang DNA, dan kehilangan basa DNA. Respon kerusakan DNA akibat adanya radiasi sangat kompleks, sehingga tidak hanya melalui satu jalur saja, namun melibatkan banyak jalur yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk sistem kontrol dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sistem sensor dan efektor seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, sistem sensor sendiri merupakan sekelompok protein yang bersurvei genom saat terjadi kerusakan dan mengirimkan sinyal kerusakan tersebut ke protein-protein yang lain. Nah, untuk aktivasi jalur efektor sendiri akan menentukan hasil akhir dari kerusakan DNA yang dapat berupa kematian sel atau perbaikan sel atau kerusakan checkpoint. Nah, sedangkan pada sensor sendiri dari kompleks protein yang mengenai kerusakan DNA. Ketika DNA sel dirusak oleh radiasi, siklus sel akan dihentikan oleh protein P53. Kemudian akan dimulai proses perbaikan DNA, lalu sel kembali ke dalam siklus sel itu tadi, sehingga proliferasi bisa berlanjut. Jika DNA tidak dapat diperbaiki, sel akan mengalami kematian atau apoptosis. Nah, pada perbaikan DNA sendiri terdapat 2 jalur, yaitu non-homologous end joining atau NHIJ
dan homologous recombination atau HR. Nah, HR sendiri akan terjadi ketika berada pada fase S atau G2, yang mana saat proliferasi sel atau fase sintesis dan gap 2, maka jalur alternatif yaitu NHEJ akan aktif saat jalur HR terhambat, sehingga keduanya saling bersinambungan. Nah, untuk mengukur kerusakan DNA akibat paparan radiasi dapat dilakukan beberapa metode, yaitu metode aberasi kromosom, metode mikronukleu, kemudian ada metode pengamatan visi, dan metode Comet assay. Yang mana metode Comet assay merupakan metode mikrodosimetri cepat dan sensitif yang cocok untuk biomonitoring pada manusia. Pada metode Comet assay terbagi menjadi dua, yaitu metode netral dan metode alkali, yang mana metode netral dapat dianalisis kerusakan DSB pada DNA dengan menggunakan larutan netral pada proses pelisisan sel dan elektroforesis yang memiliki nilai derajat keasaman atau pH sebesar 9,5. Sedangkan pada metode alkali dapat menganalisis kerusakan SSB menggunakan larutan alkali dengan pH 13. Nah, untuk kematian sel sendiri terdapat dua tipe berdasarkan morfologinya, yaitu kematian sel reproduktif dan kematian sel interfase. Nah, kematian sel reproduktif sendiri terjadi akibat adanya siklus mitosis, dan kematian sel interfase terjadi setelah sel beristirahat, membelah, dan berdiferensial. Kemudian kematian sel dapat juga dibedakan berdasarkan cara atau prosesnya, yaitu terdapat 5. Yang pertama adalah apoptosis. Apoptosis sendiri merupakan kematian sel terprogram akibat adanya kondisi pada selnya. Nah, kemudian yang kedua ada autofagi. Autofagi sendiri kematian sel yang sebenarnya berproses untuk mempertahankan diri selnya, sehingga dia menyebabkan kematian sel karena pertahanan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada nekrosis. Nah, kematian sel di sini akibat adanya infeksi atau inflamasi atau iskemia, sehingga di sini tidak bisa mengontrol adanya perbaikan sel. Kemudian yang keempat ada senescence, yang mana penuaan setelah radiasi akan tetapi mengalami metabolisme, sehingga kemampuan membelah diri telah berhenti secara permanen. Dan yang terakhir ada kematian mitosis, yaitu terjadi ketika mitosis yang tidak tepat akibat selnya cacat. Setelah itu, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih proses dari apoptosis sendiri setelah yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi, secara garis besar terdapat 4 tahap dalam apoptosis. Yang pertama yaitu adanya sinyal kematian. Jadi, sinyal kematian ini diawali dengan memberikan sinyal kematian yang berasal dari ekstraseluler dan intraseluler, yang mana ekstraseluler sendiri merupakan hormon-hormon yang menginduksi apoptosis, sedangkan intraseluler berupa radiasi ionisasi. Nah, kerusakan karena oksidasi akibat adanya radikal bebas dan gangguan pada siklus sel, keduanya bertemu di dalam sel yang mana berubah menjadi famili protein pengeksekusi utama atau caspase. Dan sel yang beda memberikan respon yang berbeda terhadap penginduksian apoptosis. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap integrasi atau pengaturan. Nah, pada tahap pengaturan di sini molekul regulator positif atau negatif yang dapat menghambat, mengacu, dan mencegah apoptosis sehingga dapat menentukan sel tetap hidup atau mengalami apoptosis atau kematian. Nah, apoptosis diperantarai oleh famili protasi yang disebut caspase yang diaktifkan melalui proteolisis dari bentuk prekursor inaktifnya. Sehingga pada tahap ini tampak endoprotase memiliki sisi aktif atau yang berbentuk C seperti gambar yang telah ditunjukkan. Nah, dari sini dia akan membelah pada terminal C pada residu ASP. Kemudian pada tahap yang ketiga ada tahap pelaksanaan dari apoptosis atau biasa terjadi degradasi DNA atau pembongkaran sel. Nah, pada tahap ini jalur ekstrakurikulernya diinisiasi melalui stimulasi dari reseptor kematian, sedangkan jalur intraselulernya diinisiasi melalui pelepasan faktor sinyal dari mitokondria dalam sel. Dari sini, protein caspase 3 aktif memecah berbagai macam substrat, yaitu enzim DNA repair, aparatus mitotik, inti, lamina nukleus, dan
aktin endonuklease dan mengaktifkan kaspase lainnya yang memberikan amplifikasi terhadap kerusakan seluler. Kaspase akan memecah protein sehingga inti sel akan terpecah. Protein yang merupakan target utama dari kaspase biasanya terikat dengan protein lain, yaitu sebuah DNA endonuklease atau perubahan membran terjadi saat kaspase 3 memecah gelsoilin, yaitu protein yang terlibat dalam pemeliharaan morfologi sel, yang mana akan membelah filamen aktif di dalam sel. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap fagositosis, yang mana pada tahap ini sel yang terfragmentasi menjadi apoptotic body mengeluarkan sinyal eat me yang dikenal sebagai fagosit. Nah, fagosit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fagosit profesional dan fagosit semi profesional, yang mana contoh dari fagosit profesional yaitu sel makrofag, sedangkan fagosit semi profesional yaitu sel tetangga dari sel yang mengalami apoptosis. Nah, adanya sel-sel fagosit tersebut dapat menjamin tidak timbulnya respon inflamasi setelah terjadinya apoptosis, sehingga apoptosis dapat terjadi berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan oleh serangkaian tahap-tahap tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.